menopang dan saling menguatkan. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka islahlah, damailah antara kamu sekalian. Kalau ajaran ini diterapkan, insya Allah negeri ini akan damai dan tentram, tidak ada kekerasan. Seperti halnya Rasulullah, dia sifatnya tak pernah mengedepankan marah, tapi dia selalu mengedepankan ramah. Dia tak pernah menanamkan kebencian, tapi dia justru menanamkan kecintaan. Bagaimana yang kita ketahui ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke Taif, dia bukan dikasih sambutan, tapi malah dikasih sambitan. Bagaimana Rasul membalasnya? Dia hanya tersenyum. Walaupun pada waktu itu Siti Fatimah menangis di putri Rasulullah. Kata Siti Fatimah, ya Rasulullah, ayahanda, engkau adalah seorang Rasul, tapi jika engkau diperlakukan seperti ini, silakan engkau bermunajat dan minta sama Tuhan, minta sama Allah, agar orang-orang yang mengkhianati, orang-orang yang mencelakai engkau disiksa dan dibinasakan oleh Allah. Sambil Siti Fatimah mengambil pasir yang ditaburkan di atas kepala Rasul, dan politis Rasul berdarah akibat dilempar oleh ringgil. Tapi bagaimana Rasulullah hanya menanggapi dengan tersenyum. Tidak hanya itu, malaikat Jibril pun menghadap Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau diperlakukan seperti ini, mau apa engkau dan keinginanmu seperti apa? Jika engkau ingin membalasnya, maka gunung Uhud ini akan aku angkat dan akan aku timbangkan kepada mereka agar mati semuanya. Tapi bagaimana Rasulullah? Dia hanya menanggapi dengan tersenyum, tidak dengan marah tapi dengan ramah, tidak dengan sentimen tapi dengan argumen. Lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Sebenarnya doanya panjang, tapi saya singkat ya, karena kalau doanya terlalu panjang, misalnya pada asem. Setuju tidak? Ya, kalau yang namanya serapah, yang penting ya singkat, padat, pulang bawa berkah. Ya ulangi, kalau ceramah jangan panjang-panjang, yang penting singkat, padat, pulang bawa berkah. Dan saya juga di sini tujuannya ceramah itu yang paling punya amal, ya. Dan pulang di sini, insya Allah saya jadi banyak dulur itu saudara. Kita kembali bagaimana jawab Rasulullah. Dia hanya mendoakan. Jibril, tidak usah engkau membalas seperti itu. Sesungguhnya umatku adalah umat yang belum mengetahui. Biarkan, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka agar dia menjadi baik dan agar dia menjadi taat dan patuh kepada Tuhan. Pak, itu akhlak Rasul sebegitunya. Udah pada berdarah mukanya, di samping pakai kotoran unta, kemudian ditaburi dengan pasir oleh pemuda Pandir, tapi dia tidak apa? Tidak marah. Kalau kita tidak lagi mana Pak? Nah, kita juga pulang dari sini harus memiliki sifat yang sabar. Coba kalau pulang dari sini nanti sendalnya hilang satu, sabar kan? Kadang-kadang sabar kan setelah ada dua dulu disialan orang ini. Siapa yang ambil sendal dua nih, agak bener nih orang. Bukan gitu ya. Baru aja ngomong, jadi sabar. Jadi sabarnya didahului marah dulu. Padahal sabar yang sesungguhnya tidak didahului marah, langsung dikembalikan kepada yang punyanya, yaitu Allah Subhanahu. Tahu bagaimana kunci agar kita sabar? Tahu Pak? Sabar itu siap menerima sesuatu menjadi sukses dan kita senangi, juga siap menerima sesuatu yang tidak kita senangi. Bisa dipahami? Contoh, kita mau berangkat bawa motor, kita kan suka berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga perjalanan saya lancar dan sampai tujuan.
Kadang-kadang kebanyakan doanya segitu saja. Mestinya ditambah doanya. Insya Allah akan menjadi sabar. Ya Allah, saya mau berangkat ini ke pekerjaan. Semoga perjalanan saya lancar dan selamat sampai tujuan. Dan saya pun insya Allah tidak akan marah jika ada yang nyalip tiba-tiba, atau jika ada ibu-ibu yang bawa motor siannya ke kiri, beloknya ke kanan. Nah, karena sudah disiapkan, sudah besar berhubungan seperti itu, tidak mungkin akan keluar kata-kata kebun binatang atau ragunan. Kan kalau kita kebanyakan begitu, ya, makanya kunci sabar menerima keadaan baik yang akan kita dapati keburukan maupun kebaikan. Kebaikan insya Allah selalu kita inginkan. Cuma kita tidak sadar ketika kita dihadapkan kepada musibah atau keburukan. Jadi insya Allah itu kuncinya sabar seperti itu. Ikhwatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian jika kita cinta kepada Rasulullah, maka kita mesti ittiba Rasulullah. Tabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Seorang yang memperingati Maulid Nabi, masyarakat seluruhnya yang memperingati Maulid Nabi, ingin mencermin terhadap akhlak Rasulullah, maka tiga secara global yang mesti bercermin. Yang pertama, ittiba fil aqidah, mengikuti jejak Rasulullah dalam urusan akidah, bahwa akidah kita hanyalah mengesahkan Allah, la ilaha Muhammadun satu. Jangan sampai itu rubah, jangan sampai itu kalah, jangan sampai itu musnah. Meskipun situasi dan kondisi terus berganti, tapi akidah yang satu jangan sampai rubah dan jangan sampai mati dalam hati kita. Justru sampai kita mati harus tetap dijaga akidah yang itu, yakni kita mengimani Allah dan mengimani Rasulullah. Dalam Jumat senantiasa disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu cinta sama Rasulullah, ittiba bil aqidah. Kemudian yang kedua, ittiba bil ibadah, keimanan dan akidahnya Islamnya kepada Allah, ibadahnya dilaksanakan. Kita sholat mengikuti Rasulullah. Kata Rasul, silahkan engkau sholat, ikutilah aku. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita sholat mesti ikuti sholat Rasulullah. Bagaimana sholat Rasulullah? Ternyata banyak hadis, Bapak. Ya, kalau kita bahas tidak akan sampai habis ini. Hanya sekejap saja membahas tentang bagaimana sifat Rasulullah sholat. Yang penting silakan ikuti Ustadz di sini. Ya, bagaimana dia mengajarkan fikih tentang kaifiat sholat. Jika memang itu termaktub dalam fikih yang sudah dikarang oleh ulama-ulama yang masyhur, kita yang berbaca Syafi'i, kita yang berbaca Hambali, kita yang berbaca Maliki, kita yang berbaca Hanafi, jika memang kita tahu ilmunya silakan laksanakan. Mereka semua akan bertanggung jawab. Yang penting kita sholat. Jadi sholat seperti Rasulullah. Rasul senantiasa ke masjid berjamaah, maka kita pun mengikuti Rasul. Sholatnya mesti di sini suka penuh. Ada yang ini mestinya kalau berjamaah. No. Alhamdulillah. Kalau subuh suka penuh. No. Alhamdulillah. Ya. Berarti sama dengan Bogor Barat juga sekarang. Kalau subuh alhamdulillah penuh dengan nyamuk. Barisannya cuma peserta utama, pemain utama saja, golongan 70 ke atas, pertengahannya 45 sampai 50. Yang 15 tahun 20 tahun udah agak mundur. Apalagi kalau ada Indonesia final atau bola yang senang, ya udah habis aja lewat. Itu kalau di sono, kalau di sini itu tidak sama. Oh, berarti dari sini penyakitnya turun ke sana. Ya. Ya. Kan udah sholat, udah ada pindah. Silakan sholat
seperti Rasulullah. Karena dengan sholat Allah akan menurunkan barokah. Jika orang tidak pernah sholat, maka dia hidupnya akan susah di dunia juga susah di alam akhirat. Oleh karenanya, jika kita mau taat dan patuh sama Rasul, kita mesti sholat ibadah seperti Rasulullah. Kemudian bukan hanya ibadah sholat, juga bersedekah. Kita itu bedanya sama Rasulullah cuma sedikit, ya enggak? Kalau Rasulullah sedikit sedekah, sedikit sedekah. Kalau kita sedekahnya sedikit. Ya, sedikit kan bedanya Pak. Kalau Rasulullah itu punya korban disedekahkan, kalau fakir miskin punya gandum disedekahkan, bahkan punya baju yang bagus jika ada tetangganya yang meminta disedekahkan oleh Rasulullah. Bedanya dengan kita sedikit. Ya Rasul sedikit sedekah, sedikit sedekah. Kita sedekahnya. Kalau Rasul sedikit sholat, kalau kita sholatnya, kita kembali ke sholat lagi di sini, sholatnya banyak apa sedikit? Lama apa sebentar? Kalau pilih tadi apa yang imam, pilih imam yang lama apa pilih imam yang sebentar? Yang lama ya? Bentar. Kalau musim tarawih bulan Ramadan enakan yang lama dan yang sebentar tarawihnya? Lama. Enakan yang lama luar biasa. Ya, benar di sini ahli ngaji dan ahli ibadah. Kan sebenarnya kalau ada yang imam itu ustadznya mendingan ustadz bulbul. Kalau di saya ada namanya ustadz bulbul. Apa ustadz bulbul? Biasa rakaat pertama kuliah, rakaat keduanya bulbul. Kan itu beres itu rakaat dari. Makanya kalau ada yang nanya siapa yang imam nih? Kalau gini biasa ustadz bulbul. Jadi kalau mencontoh Rasul harus ngikut saja taat sama imamnya, mau panjang mau pendek, karena Rasul pun selalu kondisional ketika dia mengimam. Jadi ittiba bil ibadah. Yang ketiga, ittiba bil muamalah ayatil akhlaqil karimah. Nah ini muamalah Rasul itu banyak sekali. Kita cinta sama Rasul harus mengikuti Rasul. Kita benar-benar mahabbah sama Rasul harus mengikuti Rasulullah. Saya tanya dulu, ibu-ibu cinta sama Rasul tidak? Kalau cinta bahasa Inggrisnya apa? Kalau yes apa artinya? Coba Bapak bilang ya Bapak ya, kalau cinta sama Rasul yes ini ya. Do you love Rasulullah? Supaya tidak ngantuk sebentar lagi, insya Allah paling saya 5 menit lagi nih. Ya, karena di pojok udah gelisah nih. Udah gelisah. Saya katanya sampai jam 10:30-an. Sekarang jam berapa? Oh jam 11:10 juga tidak ya? Masih panjang berarti. Kontraknya sampai jam 10:30. Siap? Masih siap? Masih siap? Ini baru pembukaan saya nih. Biasanya saya ceramah 2 jam. Haji Mawan pesannya begitu. Ya, pokoknya kalau ente ceramah nanti kita dipendekin, ya nanti isinya juga pendek. Siap jam 10:30 siap? Jawab. Do you love Rasulullah? Jawabnya yang mantap, kalau cintanya mantap atau yes gitu. Do you love Rasulullah? Yang 2 orang ini yang jawabnya. Yang pojok sana mana? Yang pojok sana mana? Do you love Rasulullah? Do you love Rasulullah? Yes. Tuh bapak-bapak mantap. Do you love Rasulullah? Do you love Allah? Do you love Al-Quran? Yes. Do you love Rasulullah? Do you love me? No. No. Oh gitu. No ya. Tidak apa-apa tidak cinta sama saya, yang penting cintanya sama Rasulullah. Gak apa-apa tidak cinta saya udah ada yang mencintai di rumah. Ini saya katanya hitam-hitam kereta api, meskipun hitam banyak yang menanti. Hitam-hitam buah manis, walaupun hitam terlihat manis. Kata yang di sono, ya. Jadi ittiba fi akhlaqil karimah. Yang pertama kita menentukan sikap. Orang yang cinta biasanya selalu banyak menyebutkan nama Rasulullah. Man ahabba syai'an maka sudah dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka akan banyak menyebutkan namanya. Jika kita cinta sama Rasulullah maka kita mesti banyak bersolawat pada Rasulullah. Juga bapak bersolawat. Juga. Alhamdulillah.
Tadi sudah baca berjanji dia berselawat, dan ibu-ibu suka berselawat, suka baca berjanji. Di sana mau berjanjinya di kampung saya lain, Pak. Kalau mau berjanji mah kita berjanji ya. Yang ada sholatullah salamullah. Ini mau ibu-ibu di sana kalau lagi ngelimu ada 10 orang lagi ngapain? Lagi baca berjanji. Hebat amat kata saya, mahabbah terhadap Rasul. Tapi isinya lain. Kalau begitu ngelimu 10 orang pada begini aja Pak. Janji anggota. Begitu. Ya. 1. Uang untuk keluarga. 2. Membayar iuran setiap minggu. 3. Menggalang kawan yang macet. Jadi berjanjinya seperti itu, bukan kelawatan ternyata. Di sini suka ada nggak berjanji begitu? Tidak ada. Benar tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Berarti benar alhamdulillah kalau tidak ada. Itu yang suka merasuk rumah tangga itu ya. Seorang ibu yang tidak bilang dulu sama suaminya, akhirnya rumah tangganya berantakan. Gara-gara yang berjanji pada tukang bank, bukan apa namanya? Bank emok. Sebab pada emok ternyata emok itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesia ada? Ada. Emok, tahu emok? Ya, duduk miring seperti ibu-ibu itu emok namanya. Ya. Namun dikasih bintang, semoga semuanya terhindar dari itu sehingga rumah tangganya tentram dan aman. Sebab banyak kejadian di Bogor Barat sana dia berantakan gara-gara berjanji seperti itu. Berjanjinya mending sama Rasulullah. Silakan baca sholawat. Ketika dalam kesendirian dia bersolawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikshiru wa qali, anta misbahus syururi. Ya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Indah rasanya ketika bersolawat, karena solawat itu banyak sekali manfaatnya. Makanya ibu kalau sudah cinta sama Rasul mesti rajin bersolawat. No, kayak dicicih orang Bekasi cinta Nabi, dia bersolawat meskipun sambil nyuci. Ada dicicih? Sorry Cih, pinjam dulu ya namanya. Kebetulan dia mati listrik, biasa nyuci pakai mesin cuci, dibawa ke kali, dia nyuci langsung sambil bersolawat begini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, sholawatullah alaika. Beres cucian itu 1 ember udah dibawa, mau dijemur. Anta sama surah, anta badrun wa anta nurun jamlan. Mau dijemur. Sambil nyuci aja bersolawat, suka begitu suka? Ya. Sambil nyapu, ibu-ibu
sambil nyambung berselawat. Ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam salam alaika, ya Allah salawatullah salam alaika. Sambil nyapu, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasul. kenapa gini-ginian Bu? Ada tai ayam udah kering Bu sambil gini-gini. Ya, kalau cinta Rasul bapak-bapak sambil nyambung, lu tetap apa sholat? Ada yang suka nyambung? Ya sambil nyambung. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Beres nyambung, ganjaran dapat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ibu rindu tidak sama Nabi? Rindu. Kita kan jauh dari Nabi, pasti kita rindu. Makanya daripada para sahabat yang hidup bersama Rasul itu derajatnya lebih hebat kita. Meskipun kita tidak hidup bersama dengan Rasul, meskipun kita tidak melihat bagaimana Rasul kesehariannya, tapi kita merasa cinta dan beriman sama Rasul. Maka kita menjadi umat pilihan, jadi umat yang hebat. Oleh karenanya ibu kan rindu sama Rasul ya, merasa cinta. Rasul itu jauh di mata, dekat di hati, dan kita selalu berdoa. Ada jauh di mata, dekat di doa. Makanya ibu selalu rindu. Aku merindu. Suka rindu? Bagaimana ikatan cinta kita dengan Rasulullah? Bapak pernah nonton sinetron Ikatan Cinta? Iya pasti. Kalau bapak-bapak di mana-mana juga jahil, padahal paling sering. Ibu suka nonton Ikatan Cinta? Dulu, sekarang udah gak suka ya? Udah malam Indosiar cuma apa? Tuh, aku menangis. Itu biasa ibu-ibu kalau ada apa-apa pasti menangis. Oleh karena itu dalam keadaan galau, dalam keadaan lagi pusing, dalam keadaan lagi ruwet banyak masalah, silakan adukan masalah kita kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Insya Allah itu sholawat akan menjadi pelipur lara dan menjadi obat buat kita semuanya. Sholawat banyak sekali keuntungannya. Man sholla alayya, kata Rasulullah, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin wa maha anhu asra khati'atin wa rafa'alahu asra darajatin, rawahul Bukhari. Yang artinya barang siapa yang bersolawat kepadaku hanya 1 kali, maka Allah akan memberikan solawat 10 kali. Solawat Allah berarti rahmat. 1 kali dibalas 10, untung tidak Pak? Untung. Kalau 10 kali berarti 100. Untung. Makanya ada solawat yang wajib, ada solawat yang sunnah. Solawat yang wajib yang ada di dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Gimana dalam sholat adanya Pak? Ketika tasyahud. Makanya di situ menjadi rukun sholat. Jika terbawa